Halo semua, apa kabar? Di video penjelasan kali ini, kita bakal bahas beberapa materi untuk pertemuan 6, yaitu tentang struktur dan desain organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Krisdiantoro, NIM C34190025. Saya Diva Ataya Prairusi Raju, NIM H54190012. Aku Hana Nafisa, NIM C34190049. saya Salva Amarta, NIM C34190045. Materi yang akan kami sampaikan antara lain pengertian organisasi, ciri organisasi, struktur organisasi, desain organisasi, dan juga beberapa kasus yang sesuai dengan tema. Pengertian organisasi. Menurut pendapat beberapa ahli, diantaranya adalah Robbins pada tahun 1994, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama ataupun sekelompok tujuan. Selanjutnya, menurut Hasibuan pada tahun 2019, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri organisasi antara lain ialah adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan usaha ataupun kesatuan kegiatan. Kemudian, tiap-tiap anggota akan memberikan sumbangan usahanya atau tenaganya. Selanjutnya, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Tidak lupa, adanya suatu tujuan. Selanjutnya, struktur organisasi merupakan suatu pola tentang hubungan yang saling terkait antara berbagai komponen dan bagian dalam organisasi. Selanjutnya, desain organisasi ialah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Studi kasus yang pertama yaitu analisis deskriptif desain organisasi pada PT Anak Gunung Masindo di Sidoarjo. Pada analisis ini menggunakan kerangka berpikir STAR model yang dalam desain organisasi merupakan fondasi dari sebuah perusahaan berdasarkan pilihan desain. Kerangka yang konsisten dalam aturan desain yang terkontrol dipegang oleh manajemen dan dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Aturan ini merupakan alat yang dimana manajemen harus memiliki kemampuan untuk membentuk keputusan dan perilaku organisasi yang efisien. Dikutip dari Galbraith, J. tahun 2007. Konsep dari STAR Model pada dasarnya adalah menghubungkan 5 titik krusial dalam desain organisasi yang dinilai memiliki peran penting untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan. Adapun 5 titik krusial tersebut adalah strategi, reward system, process, and lateral capability, people practice, and structure. Keterkaitan 5 pola tersebut membentuk formasi bintang atau star dengan deskripsi sebagai berikut. Untuk sistem rewards, PT Anak Gunung Masindo tidak memberlakukan sistem bonus atau insentif lainnya atas kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena PT Gunung Masindo itu lebih banyak menggunakan kerja mesin dibandingkan kerja sumber daya manusia, dan sumber daya manusia hanya difungsikan sebagai operator atau sebagai pengawas pekerjaan.
Proses and lateral capability di PT Anak Gunung Masindo bisa dijelaskan bahwa terdapat tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi. Komando mengikuti struktur dalam organisasi dan proses pemberian komando dalam perusahaan harus mengikuti struktur dalam organisasi tersebut. Struktur tersebut memberikan alur komando yang harus dijalankan dalam perusahaan. Untuk people practice, bahwa di PT Anak Gunung Masindo juga masih terdapat ketimpangan antara keterampilan yang dibutuhkan dan kapabilitas karyawan, sehingga juga dilakukan pelatihan kerja. Keterkaitan antara processes and lateral capability, people practice, bisa juga dijelaskan bahwa pembangunan network, proses, tim, integrative role, dan matrix structure harus memperhatikan terhadap kecakapan kinerja orang-orang atau people practice. Artinya, bahwa diperlukan proses pembelajaran untuk mendukung pembentukan tim kerja yang baik dalam perusahaan. Terdapat keterkaitan antara people practice dan structure dalam organisasi. Artinya, setiap bagian dalam perusahaan memiliki tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk mendukung kinerja karyawan. Untuk mendukung people practice, maka perlu diperhatikan staffing and selection, performance feedback, dan learning and development pada perusahaan melalui prosedur yang berjenjang untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Setiap keterkaitan dalam formasi bintang tidak boleh terlepas sehingga bisa membangun sebuah strategi yang tajam untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dukungan dari berbagai bagian dalam perusahaan akan mengalir seperti halnya alur yang terjalin dalam konsep bersangkutan. Alur dari star model juga tidak terputus, dan hal ini memberikan informasi bahwa desain star model juga menuntut adanya aliran yang serasi di antara setiap bagian dalam organisasi. Aplikasi strategi yang didukung dengan kapabilitas setiap komponen dari star model akan mempercepat pencapaian tujuan dari perusahaan. Oke, sekarang di kasus kedua, desain perguruan tinggi 4.0. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan juga program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, perguruan tinggi ini melayani sektor pendidikan. Pendidikan sebagai garda terdepan yang mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing di era industri 4.0 ini sudah semestinya untuk mulai kita persiapkan bersama-sama tahapan-tahapannya untuk menuju perubahan organisasi secara menyeluruh dalam menghadapi persaingan industri di 4.0 ini. Karena pada esensinya dan pada fundamentalnya, pendidikan sebagai dasar salah satu alat yang paling efektif dalam mengubah manusia itu sendiri. Aku mau kutip dari Azumardi Arza yang ngejelasin kalau pendidikan itu adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam semesta manusia. Nah, ini berarti bisa kita simpulkan salah satunya juga dan melihat indikator-indikator yang ada di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri ini termasuk dalam organisasi sekunder yang di dalamnya memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan juga konstruktual. Di era industri 4.0 ini kita lebih cenderung menggunakan desain organisasi seperti yang digagas oleh Robin dan Tomini Judge dengan menggunakan opsi-opsi struktural yang baru dengan lapisan dan hierarki yang lebih sedikit
berkurang, yang tidak mendekankan benar-benar batasan antara satu dengan yang lainnya, namun lebih cenderung terbuka, organisasi dengan batasan terbuka, yaitu juga dengan menggunakan organisasi virtual atau virtual organization. Organisasi ini, jadi dia itu merupakan sumber luar terbesar dari fungsi bisnis. Dalam istilah strukturalnya, organisasi virtual ini tuh dia memiliki konsep yang sangat sentralis dengan sedikit dan atau bahkan tidak ada departementalisasi dan organisasinya tidak terbatas. Jadi nggak terbatas secara geografis dan yang lainnya. Boundaryless organization. Nah, karena organisasi ini, di dalam organisasi yang sekarang ini, terutama di perguruan tinggi negeri ini, organisasinya ini berupaya untuk menghilangkan rantai komando, serta memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan menggantikan departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Di era industri 4.0 ini, tipe organisasi yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi, apalagi ke depannya akan mengalami pengembangan dan terus berkembang sistem e-learning, maka jumlah mahasiswa pun tidak tergantung lagi dengan kapasitas daya gedungnya, serta bangku kursinya yang ada di kapasitas kelasnya tersebut, serta fasilitas menunjang seperti lab dan yang lainnya tadi, karena tidak bergantung lagi daya saingnya terhadap sesuatu yang lebih opsional fasilitas, karena saat ini pembelajaran online sudah banyak dilakukan oleh universitas seperti universitas terbuka, juga yang contoh lainnya adalah salah satu les online seperti Ruang Guru atau Zenius, bahkan Quran Call ID. Bahkan digadang-gadang, universitas negeri seperti IPB University akan menjadikan daring ini sebagai kebiasaan yang tak akan hilang walaupun nanti masa pandemi telah selesai. Dan pembelajaran ini akan terus diterapkan seperti yang sudah ada seperti pada course IPB, pembelajaran akan tetap disediakan secara daring. Sekian dari penjelasan terkait struktur dan desain organisasi. Terima kasih. Berikut ada daftar pustaka yang bisa teman-teman lihat apabila ingin mengetahui info lebih lengkapnya. Sekian dari kami, kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.